Bima, slide-nya bisa diganti. Baik, kita masuk teman-teman materi selanjutnya, yaitu ketidaksesuaian sistem politik terhadap Pancasila. Ketidaksesuaian ini kita masuk dulu pada masa Orde Baru. Contohnya, Pancasila sebagai dasar negara malah direduksi, disalahartikan, disalahgunakan oleh Presiden Soeharto sebagai simbol kekuasaan. Yang kedua, Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatan. Kita ketahui bahwa masa Orde Baru ini memegang kekuasaan selama 32 tahun, berlangsung dari tahun 1967 dan berakhir pada tahun 1968. Slide selanjutnya. Yang ketiga, contohnya, Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur oleh banyak praktik penyimpangan. Contohnya, pada masa itu pemerintah menganggap bahwa orang-orang yang menentang kebijakan pemerintah atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu dianggap sebagai penyimpangan terhadap Pancasila. Jadi Pancasila digunakan oleh para pemerintah itu untuk simbol kekuasaan, menguasai rakyat. Selanjutnya yang keempat, penyimpangan terhadap asas kekeluargaan yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila. Kita ketahui bahwa Presiden Soeharto itu lebih mementingkan keluarganya untuk menjabat sebagai pejabat negara, yang ini termasuk ke dalam praktik nepotisme. Sehingga kita ketahui bahwa keluarga Soeharto itu banyak yang menjabat sebagai di pemerintahan pada masa itu. Kemudian yang kelima, Presiden Soeharto memimpin negara dalam bentuk kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini bisa terlihat dari jurnalisme itu dibelenggu. Jadi para jurnalis-jurnalis itu tidak diizinkan untuk mengkritik pemerintah. Kalau misalnya para jurnalis itu mengkritik pemerintah, maka izin penerbitan jurnalis itu akan dicabut, sehingga baik jurnalisme maupun rakyat itu tidak memiliki hak suara. Slide selanjutnya. Baik, kita masuk di masa sekarang. Contoh dari ketidaksesuaian sistem politik terhadap Pancasila, masih banyak masyarakat yang golput pada pemilihan umum. Selanjutnya masih terdapat banyak sekali praktik suap. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dwi atas pembahasannya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada Chandrina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak dan teman-teman semuanya, saya tidak dapat. Tolong dicatat ya. Halo, moderator. Baik, Pak. Notulennya siapa notulennya? Notulennya Rahel, Pak. Ya, silakan dicatat, nanti tolong dilaporkan ke saya ya. Nama-nama yang bertanya, yang menjawab, dan sebagainya itu. Seperti biasa. Baik, Pak. Oke, silakan. Lanjut. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak dapat on cam dikarenakan sinyal saya yang tidak stabil. Baiklah, saya akan lanjut ke pertanyaan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan pada makalah dan pada PowerPoint yang Anda bawakan, dijelaskan bahwasanya praktik suap menyuap itu oleh pejabat tinggi maupun orang-orang yang memegang jabatan itu sudah lumrah terjadi di Indonesia. Lalu seperti hal yang sering kita dengar, terdapat juga atau beberapa oknum instansi pendidikan kedinasan yang seringkali dikaitkan dengan isu penyuapan atau penyogokan oleh oknum calon pendaftar agar pendaftar tersebut dapat lolos seleksi tes sekolah kedinasan tersebut. Terus dengan seringnya beredar kasus tersebut di telinga masyarakat, kan pastinya membuat hal tersebut itu jadi stigma negatif di tengah masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Anda tentang kasus tersebut? Dan bagaimana menurut Anda cara untuk menghilangkan stigma tersebut di tengah masyarakat Indonesia? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Chandrina. Apakah boleh Chandrina menuliskan pertanyaannya kembali di kolom chat? Iya, nanti di-share lagi. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kepada Aurelia, kami persilakan. Baiklah, kepada teman-teman, saya Aurelia ingin bertanya kepada kelompok kalian. Jadi pada makalah kalian disebutkan pada masa sekarang praktik suap merajalela sehingga mereka yang terpilih justru adalah orang-orang korup yang mengeluarkan dana paling besar untuk menyogok masyarakat. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang menyuap masyarakat agar ia terpilih dalam pemilihan wakil rakyat misalnya? Kenapa ia tidak dikenakan sanksi atas perbuatannya? Dan bagaimana pendapat Anda mengenai hal yang sering sekali terjadi di masyarakat, terutama saat pemilihan wakil rakyat? Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Aurelia. Mohon Aurelia untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Dea Amelia, kami persilakan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya di mana tadi ketidaksesuaian sistem politik. Nah, pada zaman Orde Baru maupun sekarang tuh bagaimana mengatasi ketidaksesuaian sistem politik di masa Orde Baru maupun sekarang menurut pendapat kelompok Anda. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Dea Amelia. Mohon ditulis kembali pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya kepada Citra, kami persilakan. Baik, saya Citra Radal dengan NIM G1 C1211034. Saya ingin bertanya, tadi di salah satu fungsi dan implementasinya itu adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Nah, karena tadi tidak dijelaskan, saya ingin bertanya, maksud dari paradigma pembangunan politik itu apa? Dan juga apa yang telah dilakukan pemerintah dalam pembangunan politik sesuai dengan Pancasila-nya itu. Terima kasih. Terima kasih Citra. Mohon untuk menuliskan pertanyaannya kembali di kolom chat. Terima kasih banyak teman-teman atas semua pertanyaannya. Kami mohon untuk meminta waktu sebentar untuk berdiskusi, mencari jawaban, atau membahas tentang pertanyaan kalian semua. Terima kasih. Oke teman-teman, yang pertanyaan dari Chandrina Anindita akan dijawab oleh Rahel. Kepada Rahel kami persilakan. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera. Jadi untuk pertanyaan dari Cindy, ini ya, bagaimana tentang kasus tersebut dan bagaimana cara untuk menghilangkan stigma tersebut di tengah masyarakat Indonesia. Jadi kalau dari pendapat kelompok kami, stigma itu sendiri tidak bisa hilang karena emang sifatnya itu melekat di tengah-tengah masyarakat. Tapi stigma tersebut juga sebenarnya stigma itu dapat mereda. Nah, untuk kasus penyogokan pendaftaran yang kayak gitu, kasusnya, kita juga tidak bisa menutup mata kalau misalnya emang masih sering terjadi. Jadi,
stigma tersebut tidak bisa mereda karena nyatanya memang kasus itu masih banyak terjadi gitu. Terus stigma ini muncul kepada masyarakat yang tadi, maksudnya gini, stigma yang muncul kepada orang-orang itu pun tidak bersifat merugikan gitu, hanya sekedar labeling, nggak sampai yang dikucilkan. Jadi orang-orang yang mendapat label stigma itu juga tidak merasa dirugikan. Jadi stigma tersebut susah untuk hilang. Sekian jawaban dari kelompok saya. Apakah sudah jelas? Iya, selebihnya sudah jelas. Berarti saya ingin sedikit memvalidasi. Berarti untuk stigma negatif seperti itu di Indonesia tidak apa-apa ya? Sebenarnya kembali lagi kepada masyarakatnya sih, karena walau bukan masalah bukan tidak apa-apa, tapi emang stigma tersebut itu susah hilang karena memang masih terjadi. Nyatanya rakyat Indonesia juga masih melakukan itu. Jadi mereka juga merasa tidak dirugikan dengan stigma tersebut. Mereka juga tidak maksudnya dari pihak misalnya penyuap untuk masuk daftar ini, terus yang menerima suap juga sama-sama tidak merasa dirugikan dengan adanya stigma tersebut. Jadi stigma tersebut bisa berlangsung begitu saja, tetap terlangsungkan gitu. Baiklah, saya sudah paham. Sebelumnya saya terima kasih kepada kelompok 8 yang telah memberikan penjabaran yang cukup bagus. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, kepada teman-teman, apakah mempunyai tanggapan yang lain dari pertanyaan Chandrina? Jika ada, kami persilakan. Jika tidak ada, kita lanjut saja ke pertanyaan Aurelia yang akan dijawab oleh Bima. Pada Bima, kami persilakan. Sebelumnya, Pak, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aurelia Dikonia yang mempertanyakan mengapa wakil rakyat melakukan swab itu tidak menerima sanksi. Jadi menurut kami itu alasannya ada dua. Yang pertama adalah proses hukum yang lumayan rumit. Jadi jangankan proses suap, bahkan proses kriminal, proses pemrosesan kriminal yang yang kecil aja seperti perampokan dan kemalingan aja butuh proses yang lumayan rumit yang menuntut bukti, di mana proses suap ini buktinya cuman uang suap dan kita mesti kalaupun suap kita mesti prepare yang namanya maaf sebelumnya saya ulangi. Jadi menurut kami itu ada dua alasan. Yang pertama adalah karena proses hukum yang rumit. Proses hukum ini kan menuntut yang namanya bukti. Bukti yang kita punya itu cuma berupa uang suap dan cuma berupa uang suap yang berbentuk fisik. Sedangkan dalam itu juga kita tidak boleh hanya menyerahkan satu bukti saja. Dan kalaupun kita bisa prepare, itu pun waktunya cukup lama dan kita juga nggak tahu kapan kita akan disuap karena prosesnya itu juga ketika penyuapan itu cepat dan tepat. Yang kedua adalah saksi. Saksi ini juga tidak boleh memihak dan bersifat netral ya. Dan bukan cuma satu aja, tapi bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 dan kalaupun ada yang itu pun kalau ada yang mau bersaksi untuk kita karena yang kita lawan sendiri adalah seorang penguasa yang punya power yang cukup besar. Jadi daripada ketika kita melaporkannya daripada dia ini yang tertangkap, bisa jadi kita yang kena backfire dan kita malah yang pelapor atas kasus pencemaran nama baik karena kekurangan bukti dan juga saksi. Yang kedua adalah konsep pemikiran yang lumayan menyimpang dari si penerima suap itu sendiri. Jadi saya pernah kedapatan
saya pernah menanyakan tentang pria ini yang menjadi seorang penerima suap. Jadi ketika dia itu menerima suap dari sang wakil rakyat, dia itu berpikiran kalau misalnya dia tidak memilih si wakil rakyat menyuapnya, dia itu berpikir kalau itu seperti tidak membalas budi. Jadi konsepnya itu seperti air susu dibalas air tuba. Padahal kita tahu kalau air susu itu juga beracun. Seperti itu. Mungkin seperti itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Aurelia, bagaimana atas jawabannya? Baik, terima kasih jawaban untuk kelompok 8. Saya merasa puas dan merasa jelas dengan penjelasannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah mempunyai tanggapan? Maaf sebelumnya, saya ingin bertanya tentang jawaban Rahel tadi, karena tadi saya terkendala sinyal. Kata Rahel tadi, itu tuh suap menyuap itu seperti sesuatu yang sulit dihilangkan. Nah, apakah masyarakat itu menganggap suap menyuap itu sebagai hal yang lumrah dan tidak salah gitu? Karena tadi katanya susah untuk dihilangkan. Makasih. Terima kasih kembali. Kepada Rahel, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, mungkin saya langsung bantu jawab ya. Gini, dari stigma masyarakat ya, kembali lagi nih sama jawaban Bima yang tadi. Masyarakat kalau misalnya emang melihat kasus suap menyuap itu juga mereka mau melapor susah, ya jadi mereka tetap diam gitu. Wah, itu yang membuat karena pihak wadah untuk menampung tentang suap menyuap ini sendiri susah gitu kan ditemukan. Maksudnya susah yang menerima pengaduan dari orang-orang yang melihat kasus suap menyuap ini. Jadi kalau misalnya dibilang masyarakat fine-fine aja atau oke-oke aja dengan kasus suap menyuap, ya kembali lagi ke masyarakatnya dan yang memang gimana ya saya ngomongnya takut untuk melapor gitu. Jadi itu yang sebenarnya membuat kasus suap menyuap ini, stigma-stigma jeleknya tentang kasus suap menyuap ini tidak bisa hilang gitu. Gimana Nanda? Oke, aku ngerti kok. Makasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya dari Dea Amelia akan dijawab oleh Dwi Cahyaningsih. Kepada Dwi, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yaitu pada pertanyaannya bagaimana pendapat Izin Dwi, suaranya kurang jelas. Halo. Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dea, yaitu pertanyaannya tadi, bagaimana menurut pendapat kelompok Anda untuk mengatasi ketidaksesuaian sistem politik pada masa Orde Baru maupun sekarang? Pada masa Orde Baru, poin yang paling penting, yang paling sering atau masih dilakukan, itu yang pertama adalah banyak pejabat-pejabat yang mengangkat saudara-saudaranya atau anaknya itu menjadi pejabat pemerintah. Bagaimana cara mengatasi ini? Mengatasinya kalau misalnya berkaitan dengan pemerintah kita cukup sulit. Kenapa? Karena kita tidak punya wewenang yang begitu luas di bagian itu. Ini balik lagi kepada kesadaran dari para pejabatnya sendiri. Kalau misalnya ingin mengangkat suatu pejabat negara itu harus memang memiliki skill, memang memiliki kemampuan, bukan hanya karena si anak ini, bukan seperti itu. Terus ketidaksesuaian selanjutnya yang berkaitan dengan masa sekarang, kita sudah cukup lelah ya mendengar tentang korupsi, tentang para koruptor. Nah, itu gimana cara mengatasi hal itu? Yang pertama itu hukuman berat kepada para koruptor, meskipun ini masih bisa dibilang masih cukup belum efektif ya, hukuman berat itu belum diberlakukan. Hukuman berat kepada koruptor itu apalagi kalau koruptornya emang benar-benar kaya banget, itu
tinggal sogok-sogok aja lagi para para hakim atau misalnya para orang-orang yang memiliki kekuasaan atas keputusan hukuman. Kemudian kita tahu para koruptor itu misalnya waktu di penjara mereka mendapatkan fasilitas yang cukup mewah, bisa dibilang VIP, melebihi rakyatnya sendiri. Itu cara mengatasinya hukuman berat kepada para koruptor meskipun ini belum dilaksanakan secara sepenuhnya, secara efektif di segala bidang atau di segala tingkatan pemerintahan. Kemudian yang kedua, kalau dari diri kita sendiri itu kita bisa melatih kepemimpinan yang memiliki integritas dari kita sendiri. Siapa tahu ke depannya dari kita semua ini, bukan dari kita semua, dari salah satu dari kita atau beberapa itu ada yang menjadi pejabat negara, dimohon untuk memiliki integritas, memiliki kejujuran, jangan hanya terpaku pada uang, ingat kalian dipilih oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, membangun nilai religius yang kuat. Nah ini problematikanya tuh di sini. Kita tahu kalau pejabat negara itu udah disumpah pakai Al-Quran, pakai Alkitab, atau pakai kitab suci sesuai agamanya masing-masing, itu mereka sama Tuhan aja tuh nggak takut gitu. Sama pemilik jiwa-jiwa mereka aja tuh nggak takut. Nah ini yang menjadi masalah sebenarnya, yang sulit sekali kenapa korupsi itu tidak hilang-hilang, karena dari diri para pejabat itu tuh tidak sadar. Tuh. Kemudian berkaitan ini dengan kasus pembantingan mahasiswa, ketidaksesuaian sistem politik, seharusnya kan kalau polisi atau pejabat yang bekerja di lapangan itu kan mendengar aspirasi rakyat, mendengar ada keluhan-keluhan rakyat. Tapi yang terjadi adalah justru mereka merasa kekuasaan mereka itu power, kekuatan untuk menekan kelompok-kelompok yang tidak memiliki mayoritas. Artinya kelompok-kelompok seperti polisi itu menekan rakyat-rakyat kecil yang seharusnya kita dengar, tapi kita justru dibanting. Gitu. Jadi gimana cara mengatasinya itu balik lagi kepada para pejabatnya. Kita sendiri sebagai mahasiswa kita cuma bisa bersuara, kita cuma bisa melatih diri kita sendiri, mengingatkan kalau kita harus memiliki integritas, dan penyelesaian masalah ini masih belum efektif di Indonesia. Terima kasih. Pak, bagaimana Dea? Berarti itu kasus yang ketidaksesuaian ini masih sulit banget untuk diatasi berarti di Indonesia. Masih sulit banget, masih sulit banget. Kalau misalnya ngeliat berita di televisi tuh kayak di Metro TV, yang kita dengar apa? Misalnya tentang oke lah ada pembangunan, kemudian ada bagaimana presiden bekerja. Selain itu paling banyak apa? Kasus korupsi di sana sini. Bahkan yang pejabat KPK saja yang bekerja sebagai pemberantas korupsi itu bisa disogok, bisa disuap. Nah ini kan berarti problematikanya sudah sangat serius gitu. Apakah ada solusi pribadi yang bisa Anda tawarkan terhadap kasus ini? Solusi pribadi saya, kalau solusi pribadi itu berkaitan dengan diri kita ya. Kalau diri kita sendiri ya, kita harus memiliki, tadi saya bilang memiliki integritas, kita tahu pendapat itu salah, tapi untuk mengatasi biar ini masalah ini selesai, kita realistis aja, kita realistis bahwa suara kita ini mau dikasih ke siapa gitu. DPR-nya yang menjadi wakil kita korupsi, polisi kalau misalnya kita ngadu ke polisi nih, terus polisi misalnya ngadu lagi ke pengadilan atau gimana gitu. Nah itu anggota yang kita laporkan, misalnya kita suap aja hakimnya, suap aja polisinya, akhirnya nanti kita dijadikan katanya si rakyat ini mencemarkan nama baik pejabat ini. Nah itu gimana? Itu kan sulit untuk kita sendiri yang tidak memiliki istilahnya tuh kekuatan yang cukup untuk mengontrol pemerintah gitu. Padahal kita tahu kekuasaan tertinggi pada rakyat itu masih label. Itu masih label. Walaupun nggak semua, tapi mayoritas pemerintah itu diisi oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi makanya kita sudah sering mendengar sekali kasusnya. Sekian dia. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih Dwi atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Citra akan dijawab oleh Suci. Kepada Suci kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Tadi pertanyaan dari Citra Rerel yaitu
apa maksud dari paradigma pembangunan politik dan juga apa yang telah dilakukan dalam pembangunan politik sesuai dengan Pancasila. Nah, jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik itu memiliki makna bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, contoh dari pembangunan politik yang sesuai dengan Pancasila itu tentunya banyak ya. Indonesia juga melakukan hubungan dengan luar negeri, lalu contohnya itu mengikuti organisasi ASEAN, lalu untuk di dalam negeri sendiri itu menyempurnakan Undang-Undang 1945 yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan informasi. Lalu meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, dan memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Lalu contoh yang paling sederhana itu menyelenggarakan pemilihan umum. Itu merupakan beberapa contoh pembangunan politik yang sesuai dengan Pancasila. Gimana dengan Citra? Baik, terima kasih. Jawabannya mudah dimengerti. Terima kasih kembali. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman semua atas jawabannya dan tanggapannya. Jadi dapat disimpulkan presentasi pada pagi hari ini yaitu politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Kedudukan Pancasila yang mencakup kehidupan bangsa Indonesia juga mencakup dan terkait erat dengan sistem politik. Hal-hal yang diatur dalam sistem politik berlandas dari Pancasila. Fungsi dan implementasi Pancasila sebagai sistem politik berpengaruh besar dalam pembentukan ketatanegaraan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai sistem politik juga mengalami ketidaksesuaian atau pelanggaran yang banyak dilakukan warga negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu sesi ya? Hanya satu sesi diskusinya? Iya, Pak. Kan biasanya 2 sesi dah? Kan baru 1 sesi. Ditambah 1 sesi lagi gitu. Oke ya. Nanti dilanjutkan saja. Sesi keduanya ya. Sebelum masuk ke sesi kedua, saya sedikit ada beberapa hal ya yang ingin saya komentari. Yang pertama itu tentang materi kita pada hari ini ya, yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem politik itu ya. Artinya Pancasila sebagai sistem politik itu setiap kita menjalankan sistem perpolitikan ya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu kita harus merujuk kepada nilai-nilai yang termuat di dalam Pancasila. Ya, artinya perpolitikan di Indonesia itu harus sejalan dengan dasar negara kita, ya, dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Ya, jangan kita berpolitik ya, tapi mengabaikan dari nilai-nilai yang termuat di dalam Pancasila. Itu yang harus kita ambil poinnya gitu ya. Artinya politik yang bagaimana saja ya, politik apa saja kita harus tetap berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Walaupun politik itu sebetulnya kejam gitu ya. Politik itu kejam, tidak mengenal kawan gitu ya. Politik itu tidak abadi gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami betul ya, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, di mana negara kita adalah negara yang memiliki ideologi yaitu ideologi Pancasila. Itu yang mesti kita garis bawahi. Nah, berkaitan dengan banyak pertanyaan tentang yang korupsi dan sebagainya, politiknya
tidak berpolitik santun gitu. Nah, itu yang semestinya tidak terjadi di negara kita. Ya, tapi masih ada kita lihat gitu ya, politik-politik yang kadang dijalankan ya di luar dengan nilai-nilai yang termuat di dalam Pancasila. Itu yang tidak boleh terjadi. Kemudian ada penyogokan misalnya, pemilu misalnya ya, pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif dan sebagainya. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ya, penyimpangan yang terjadi ya. Misalnya satu suara 50.000 misalnya, satu suara ada yang 250.000 gitu. Nah, sekarang jangankan kita memilih anggota DPR gitu, memilih anggota BPD di tingkat desa saja itu sudah sangat luar biasa gitu ya, sudah sangat luar biasa penyimpangan-penyimpangan dari demokrasi atau penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai yang termuat di dalam Pancasila itu, yang semestinya perpolitikan itu dijalankan sebagaimana aturan-aturan yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Itu yang harus kita garis bawahi ya dari materi kita pada hari ini. Oke, karena baru satu sesi tadi, silakan ditambah lagi ya sesi keduanya. Tapi tadi di awal juga saya sudah sampaikan mungkin tidak bisa menemani sampai terakhir gitu ya. Tapi ini kan sudah direkam ya, sudah direkod gitu ya. Nah, nanti linknya tolong dikirimkan ke saya biar saya bisa melihat ya pada sesi kedua ini siapa saja yang bertanya, apa saja pertanyaannya, siapa saja yang berkomentar dan sebagainya. Itu kan baru 3 penanya tadi. Ya, kita kan biasanya ada 2 sesi, satu sesi itu 3 pertanyaan ya, kemudian dilanjutkan lagi sesi kedua. Ya, silakan dilanjutkan lagi moderator Saudari Tiara Aisyah Putri ya. Ya, saya yakin nih masih banyak nih yang mau bertanya gitu. Ya. Baik, Pak. Tentang materi kita pada hari ini, silakan ditampung pertanyaannya, kemudian dijawab oleh kelompok penyaji. Ada 5 penyaji tadi ya. Di sesi pertama saya lihat sudah ikut serta semua ya, kelima-lima itu sudah mendapatkan bagian ya dalam menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh audien ataupun oleh perwakilan dari setiap kelompok yang ada di ruangan ini. Oke, silakan. Saya langsung ini ya nanti ya, kalau sudah mulai sidangnya nanti saya akan keluar gitu ya. Oke, silakan. Moderator dilanjutkan lagi. Langsung teman-teman kita akan membuka sesi yang kedua. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan diajukan. Masa nggak ada pertanyaan? Ada berapa nih? Ada 48 mahasiswa ya. Tadi yang mengomentar juga saya lihat enggak ada gitu. Padahal pertanyaannya menarik-menarik itu. Ya, menarik-menarik untuk didiskusikan ataupun diperdebatkan ya, terutama tentang korupsi tadi, tentang suap menyuap misalnya. Ya, kemudian tentang bagaimana mengatasi kenapa banyak sekali yang korupsi gitu, di negara kita gitu. Pejabat-pejabat yang banyak ya terbukti ditangkap KPK ya melakukan penyuapan, sogok menyogok dan sebagainya. Kan itu sebetulnya sangat seru sekali untuk diperbincangkan ya ataupun didiskusikan. Ya, jadi tidak usah takut-takut gitu. Ya, bisa malu-malu untuk bertanya, bisa malu-malu untuk menyampaikan masukan, gagasan ataupun ide, ya bahkan menyanggah boleh. Kalau tidak sesuai dengan pendapat kita boleh kita sanggah. Ya boleh kita sanggah, boleh kita kita berikan suatu kritikan gitu, terhadap apa yang dijawab oleh kelompok penyaji.
Oke, tuh silakan lanjutkan saja. Baik, Pak. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Langsung saja kepada Muhammad Iksan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Dinjaya. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa on cam dikarenakan masalah jaringan. Nah, saya ingin bertanya. Tadi kan berdasarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya kan banyak tuh yang berkaitan dengan korupsi. Nah, saya ingin bertanya, apakah banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan karakteristik masyarakat Indonesia? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Iksan atas pertanyaannya. Kami mohon untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Aisyah Rifdah, kami persilakan. Terima kasih untuk kelompok 8 atas materi yang disajikan. Maaf sebelumnya apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Maaf ya jika off cam. Saya mau bertanya, menurut kelompok 8, faktor utama masyarakat ini masih banyak yang golput itu karena apa? Soalnya juga seandainya ada nih nanti calon yang terpilih tidak setuju juga, tapi sebelumnya maksudnya pas sudah terpilih dia juga ngeluh, tapi pas pemilihan dia golput gitu. Jadi faktor utama masyarakat yang banyak golput tuh penyebabnya apa? Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Rifdah. Kami mohon untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Ya, kembali kasih. Kepada teman-teman, kami meminta waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua. Terima kasih. Baik teman-teman, pertanyaan dari Rifdah akan dijawab oleh Dwi Cahyaningsih. Kepada Dwi, kami persilakan.
Maaf sebelumnya teman-teman, ada kesalahan, kami mohon maaf. Pertanyaan dari Ihsan akan dijawab oleh Rahel. Kepada Rahel, kami persilakan. Oke, jadi saya izin menjawab ya. Apakah ada kaitannya dengan karakteristik orang yang melakukan, karakteristiknya ada kaitannya atau enggak sama orang yang melakukan koruptor itu? Jadi kalau misalnya kita lihat dari karakteristik, sebenarnya ini kan masalah personal ya, maksudnya individu yang menjadi pejabat itu kita nggak tahu karakteristik aslinya tuh yang kayak gimana orang-orangnya. Tapi ketika mereka menjabat menjadi suatu pejabat yang di mana mereka memegang jabatan tinggi, kita tidak tahu tekanan apa yang mereka dapatkan. Maksudnya dorongan-dorongan apa yang mereka dapatkan di sana di tempat tinggi itu untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena ya kalau misalnya kita bahas karakteristik, tentunya manusia itu kan bisa yang namanya tergiur gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang ini ya karakteristiknya memang sekuat apapun dia gitu, kalau misalnya emang dia bisa tergiur untuk melakukan hal tersebut, korupsi tersebut, ya tetap bakal dilakukan gitu. Gimana Iksan? Jadi hubungannya nggak ada ya dengan karakteristik masyarakat Indonesia ya? Kalau dari menurut saya sih tidak ada ya. Karena mungkin ya itu karena kembali lagi ke individunya sih karakteristiknya itu. Karena kita nggak bisa menyamaratakan karakteristik juga kan. Oh, oke lah, baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Saya cukup mengerti. Kepada Dwi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, ada. Oke, jadi pertanyaan Ihsan tadi, kasus korupsi ini apakah berkaitan dengan karakteristik masyarakat? Tadi jawabannya adalah tidak. Itu benar karena ini, kasus korupsi itu kan benar personal ya. Dan misalnya dihubungkan dengan karakteristik masyarakat, itu kan istilah kayak 1:10 orang. Itu belum tentu. Jadi belum tentu satu orang yang korupsi, dari mana dia berasal, oh berarti sekelompok orang di daerah itu, dia juga adalah memiliki sifat-sifat seperti para koruptor. Itu tidak. Terus kalau misalnya dihubungkan kasus korupsi ini dihubungkan dengan karakteristik dari sekelompok orang yang menjabat di suatu lembaga itu ya, itu bisa. Jadi kasus korupsi ini, banyaknya kasus korupsi itu berkaitan dengan orang-orang yang menjabat di suatu lembaga, itu tidak jujur, itu berkaitan. Gitu. Jadi dibandingkan karakter masyarakatnya, masyarakat kita ya, masyarakat sebagai rakyat, itu lebih kepada kasus korupsi berkaitan dengan lembaga. Karena kita masyarakat nggak bisa hukum para koruptor, kita nggak ada wewenang di situ. Jadi lebih tepatnya kasus korupsi yang terjadi, banyaknya para pelaku itu berhubungan dengan bagaimana suatu lembaga menyelesaikan persoalan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dwi. Bagaimana Ihsan? Ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada, baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat detail. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan? Kami persilakan. Saya izin menanggapi. Silakan Chandrina. Saya setuju tadi pada pendapat Rachel dan Dwi yang menyatakan bahwa itu bukan karakteristik masyarakat Indonesia. Mungkin maksudnya di sini itu adalah karakteristik tuh bukan keseluruhan ya masyarakat, mungkin maksudnya oknum-oknum pejabat tinggi yang menjabat di negeri kita. Mungkin salah satu dorongan yang menjadi pejabat negeri itu melakukan korupsi itu mungkin salah satunya itu adanya anggapan atau konsep hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Yang maksudnya dari istilah di sini itu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini itu lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat yang kelas tinggi. Untuk contohnya mungkin udah sering kita lihat ya di media sosial mungkin atau di televisi,
Dan untuk kelompok atas itu dia lebih mudah untuk mengakses keadilan. Jadi kelompok bawah atau kelompok marginal atau mungkin dalam kata kasarnya itu miskin, dia sangat sulit untuk mendapatkan keadilan. Fenomena ketidakadilan ini menurut saya secara pribadi itu sebagai hukum praktik di negeri ini yang mengindikasikan kalau hukum kita itu sedang dalam keadaan masalah atau sedang bermasalah. Lalu mungkin itu sekiranya yang bisa saya tambahkan dari penjelasan kelompok 8 dari Rahel dan dari Dwi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kembali, Cindy. Teman-teman lain, apakah ada tanggapan? Saya izin memberikan pandangan menurut saya. Kepada Dea, kami persilakan. Kalau menurut pandangan saya juga karena karakteristik manusia itu sendiri, kayak kan manusia itu orang yang kayak yang tidak puas akan sesuatu hal yang dia punya dan sifat serakahnya itu kan ada. Jadi setelah dia didapatkan sesuatu yang besar atau di posisi yang tinggi, itu pasti dia akan tergoda untuk melakukan sesuatu lebih dan lebih. Jadi tergantung juga kepada orangnya, kayak dia tuh mampu nggak sih memanage sesuatu yang dia punya, ataupun kayak menahan diri dia untuk tidak merasakan sesuatu nafsu yang ada, seperti itu. Terima kasih Dea atas tanggapannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Langsung saja akan dijelaskan oleh Suci Amelia. Kepada Suci. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Saudara Rifda menurut pendapat saya, yaitu soalnya apa sih faktor yang membuat banyaknya golput di Indonesia. Nah, kalau dari pandangan pribadi saya, yang membuat golput di Indonesia itu lebih kepada masalah pribadi seorang yang memilih. Jadi rata-rata masyarakat di Indonesia itu merasa bahwa memilih atau dalam pemilu itu tidak penting. Mereka tuh menganggap bahwa memilih itu hanya sebagai kewajiban, bukan sebagai hak. Padahal nyatanya memilih itu adalah suatu hak bangsa Indonesia untuk menentukan pilihan mereka, mengeluarkan pendapat mereka siapa pemimpin yang cocok. Namun sayangnya pemahaman masyarakat ini yang kurang, bahwa pemilu itu cuma kewajiban, bukan sebagai hak. Itu sih yang lebih faktor yang lebih kelihatan di masyarakat, karena beberapa orang yang pernah saya temui juga saat ditanya kenapa nggak milih, itu karena mereka merasa kalau males lah, karena buat apa sih aku milih, belum tentu juga pilihannya itu nggak kepilih. Terus ada juga yang nggak percaya dengan calon-calon dari pemilihnya, mereka tuh kayak nggak ada yang cocok bagi mereka. Jadi alasan-alasan pribadi yang lebih menjadi faktor kenapa golput di Indonesia banyak terjadi. Seperti itu. Kepada Rifda, apakah ada tanggapan? Iya, terima kasih. Berarti kalau solusinya kembali ke pribadi masing-masing lagi ya? Iya, benar-benar banget. Jadi solusinya ya kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana mereka menempatkan hak pemilu mereka, bagaimana kesadaran mereka atas hakikat dari pemilu itu sendiri gitu. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Pada teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan? Juga mau nambahin dikit. Silakan Dea. Juga ada beberapa masyarakat yang kayak berpikiran kayak
nggak dibayar, kenapa kita harus milih, ngapain milih dia, orang nggak dibayar. Kebanyakan juga ada masyarakatnya kayak gitu. Nah, kayak ini nih yang agak sulit juga untuk dirubah ya karakternya gitu loh, pola pikirnya. Jadi tuh kayak kita tuh kayak berusaha mau menyadarkan juga susah, karena kan mereka mikir ngapain kita milih tapi itu nggak dibayar. Nah, kita sendiri nih kayak punya nggak sih kayak solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat ini? Jadi pertanyaannya Dea itu bagaimana solusi kita ya terhadap kasus tersebut? Iya, terlepas dari kayak kesadaran pribadinya gitu loh. Ada nggak sih solusi yang bisa kita tawarkan tentang masalah ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin saya ingin menanggapi pertanyaan dari Dea Amelia baru. Silakan Cindy. Tadi pertanyaannya kan apakah ada solusi yang dapat ditawarkan oleh masyarakat terkait kasus tersebut. Kalau menurut saya, kalau dalam kasusnya ini sifatnya itu sudah mendarah daging ya, seperti yang kita tahu kasus yang suap menyuap tadi itu udah mendarah daging, bahkan bisa sampai-sampai masyarakatnya yang mikir, oh si paslon A kan belum ngasih uang ke kita, jadi ngapain kita harus milih dia. Jadi mungkin menurut saya selain itu hal yang dapat kita lakukan tuh ya perlunya edukasi bahwa pentingnya privilege kita ini sebagai masyarakat Indonesia itu dalam pemilihan itu benar-benar besar karena untuk menentukan masa depan Indonesia itu sendiri. Dan menurut saya pun edukasi seperti itu sudah banyak sih dilakukan di Indonesia, seperti contohnya setiap mau pemilu itu kan sering kita lihat banner-banner di jalan raya mungkin untuk mengingatkan yang sebentar lagi pemilu, atau di sekolah khususnya untuk anak SMA, guru-guru itu memberikan edukasi juga tentang pentingnya hak suara kita atau privilege kita sebagai pemilih paslon itu. Tapi kembali lagi, walaupun kita sudah berupaya untuk memberikan edukasi, hal tersebut nyatanya belum dapat terpupuk di Indonesia. Karena menurut saya, hal yang semacam ini yang sifatnya sudah mendarah daging, titik poin utamanya untuk dirubah itu ya balik lagi ke kesadaran diri sendiri. Karena mau bagaimanapun upaya pemerintah atau orang-orang di sekitar kita untuk memberikan edukasi pada diri kita, tapi kalau dari dalam diri kita tidak ingin berubah, tentunya tidak dapat terlaksana keadilan yang baik seperti itu di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Saya izin mengambil alih. Bagaimana dengan saudara Dea? Terima kasih untuk kelompok 8. Terima kasih kembali. Bagi teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Gimana teman-teman? Sepertinya gimana? Suci, saya ingin bertanya. Iya, Saya ingin bertanya. silakan. Di daerah tempat saya itu sebelum pemilu itu warga itu dikumpulkan dalam suatu tempat, misalnya di rumah Pak RT. Nah, nanti ada pasangan calon itu datang ke situ seperti Halo, Ananda. maaf jaringannya susah. Oke, boleh dilanjutkan atau kalau itu boleh langsung tulis aja di kolom chat. Oke, kami tunggu ya, Nanda. Gini, di daerah tempat saya itu setiap mau pemilu pasti warga itu dikumpulkan dalam suatu tempat, misal di rumah Pak RT. Nah, sampai jaringan. Jelas nggak suara saya? Jelas. Jelas. Sepertinya suaranya hilang lagi, Nanda. Sebentar. Oke, Nanda. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar, Nanda. Di daerah saya itu setiap akan terjadi pemilihan pemilu, warganya itu dikumpulkan misal di rumah Pak RT. Nah, nanti di situ datanglah pasangan calon yang akan mencalonkan misal menjadi bupati. Nah, tapi di situ bukan hanya kampanye, di situ terjadi suap menyuap, misal itu yang setiap warga yang datang ke situ dikasih uang misal 50.000. Nah, apakah itu kan otomatis pasangan calon itu mengeluarkan biaya. Nah, gimana bahasanya ya? Pasti itu pasangan calon itu mencari kata kasarnya pemulihan ya. Uang pulihan dari biaya yang udah dikeluarkan untuk pemilu melalui korupsi. Nah, kenapa masyarakat itu tidak melek kalau itu tuh pasti ujung-ujungnya bakal korupsi lagi, karena nggak mungkin kalau pasangan calon itu nggak mencari uang pulihan gitu, nah buat menggantikan uangnya itu. Menurut kalian kenapa masyarakat masih acuh tak acuh gitu, masih menganggap bahwa itu hal yang wajar gitu? Oke, makasih. Oke, terima kasih kembali ya, Nanda. Posisi moderator saya kembalikan kepada Saudari Tiara. Terima kasih Suci. Maaf teman-teman, ada kendala jaringan. Untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya izin
menjawab pertanyaan dari Ananda, boleh ya? Silakan Rahel. Jadi gini sih, Ananda, kalau dari menurut saya, bener Ananda yang nanya ya. Kalau menurut saya sendiri sih, sebenarnya hal sebagai apa sih dia, gini ya, si calonnya ini bayar ke masyarakat, terus dengan alasan pemulihan, dia melakukan korupsi. Sebenarnya itu nggak bisa dijadikan alasan juga sih untuk mewajarkan dan membenarkan si pejabat ini melakukan korupsi. Karena pertama ya, siapa yang nyuruh dia untuk bayar masyarakat gitu. Terus maksudnya gini, kasarnya kan jadi pejabat, dia mengejar jadi jabatan untuk jadi petinggi itu karena ya nggak bisa bohong, gajinya juga gede kan. Terus ya jadi gini, uang pemulihan itu sebenarnya ya korupsi itu nggak bisa dijadikan alasan sebagai uang pemulihan, jadi tetap salah mau gimana pun walaupun si pejabat ini melakukan suap dan ternyata dengan alasan uang pemulihan itu untuk dikasihkannya juga ke masyarakat gitu kan, itu tetap nggak bisa dibenarkan gitu, tetap salah. Jadi ya kembali lagi ke gimana dia melakukan kampanyenya ya. Dia harusnya bisa melakukan kampanye tanpa melakukan suap menyuap gitu. Jadi tergantung kalau misalnya masyarakatnya juga terbuka dengan skill ataupun kemampuan si calon pemimpin ini dan si pemimpin mampu mempromosikan dirinya dengan lebih baik, ya tanpa adanya suap menyuap pun juga tetap bisa berlangsung dengan baik gitu harusnya. Gimana? Terima kasih Rahel. Tapi di masyarakat saya itu Maaf Ananda, suaranya putus-putus. Boleh ditulis aja di chat kalau misalnya emang kesusahan. Moderator, Tiara Aisyah. Oke, saya izin menanggapi lagi ya chat dari si Anandanya. Jadi itu diwajarkan ya di sana. Nah ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya. Kalau menurut saya semua hal yang terjadi ya itu kan timbal balik ya, sistemnya itu timbal balik. Kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya. Masyarakatnya aja membenarkan gitu, gimana masyarakatnya bisa protes gitu. Kayaknya kembali lagi ke pertanyaan si yang dari Iksan tadi kali ya. Ya kembali lagi ke karakteristiknya juga. Terus sama pertanyaan yang sebelumnya juga. Jadi harus dari kesadaran individunya. Kalau individunya tetap membenarkan, ya mau dibilang gimana lagi gitu. Kayak tadi ada kaitannya sama jawaban yang Ibu Dwi ya. Hal itu ya bisa terjadi karena kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri itu rendah gitu. Dan mungkin perlunya penekanan dalam edukasi kepada masyarakat bahwa tindakan tersebut tidak seharusnya diwajarkan dan mereka juga harus tahu betapa besarnya suara rakyat itu. Jadi mereka tahu kalau misalnya suara rakyat itu sebenarnya tidak bisa dibeli, seharusnya tidak bisa dibeli gitu. Gimana, Ananda? Saya mohon izin masuk menambahkan jawaban. Jadi yang kami maksud di sini dianggap biasa dan bukan pelanggaran itu lebih ke stigmanya ya, bukan dari perilakunya gitu.
Jadi itu tetap sebenarnya itu tetap sebagai bagian dari pelanggaran karena benar kata saudari Rahel tadi, suara itu nggak bisa dibeli dan emang ada undang-undangnya juga bahwa suap menyuap ini termasuk pelanggaran hukum seperti itu. Nah, yang kami maksud dianggap biasa itu lebih ke stigma masyarakatnya, bukan ke bentuk pelanggarannya seperti itu. Gimana saudari Ananda? Terima kasih kepada Rahel dan Suci. Saya puas sekali dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari jawaban-jawaban tadi? Saya izin menanggapi ya. Izin menanggapi. Iya, silakan Dwi. Kan berkaitan tadi tentang paslon yang ngasih uang kepada masyarakat atau istilah namanya serangan fajar. Itu kan berarti ini ya gini ya. Kita tahu nih masyarakat menganggap hal itu biasa. Nah, penyebab utamanya itu siapa? Pasti balik lagi ke paslonnya. Artinya kalau misalnya paslonnya menyadari perbuatan yang dia lakukan itu tidak benar, seharusnya dia tidak melakukan demikian. Tapi karena wakil rakyatnya saja, wakil suaranya saja melakukan itu, ya pasti masyarakat ngikut dong. Oh ya udahlah, orang paslonnya juga ini kok ngasih uang gitu. Nah itulah nanti yang kenapa kayak korupsi itu di masyarakat tuh kayak jadi udah anggapan yang biasa. Karena ya benar dari masyarakat sendiri itu kayak tahu itu salah, tapi kayak nerima aja gitu. Nah, ini sebenarnya gini, kita selama 12 tahun belajar dari SD sampai SMA, itu kan pasti ada namanya pendidikan korupsi kan. Nah, menurut teman-teman nih, saya akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Kira-kira yang butuh sosialisasi tentang korupsi itu kita atau para wakil, para pejabatnya? Kira-kira siapa yang lebih butuh untuk disosialisasi mengenai korupsi? Kira-kira siapa teman-teman? Para pejabat. Ya, Siapa yang harus disosialisasi sebenarnya? Pejabatnya. Pejabatnya. Berarti sumber masalahnya pertamanya dari sini. Dia yang mau jadi wakil rakyat itu mesti disosialisasi dulu. Korupsi itu nggak benar Pak, Bu. Gitu. Nanti ujung-ujungnya apa? Uang pemulihan. Oke lah, mungkin yang istilahnya tingkatan tertinggi misalnya untuk DPR itu kan gajinya lebih besar tuh, pasti tertutupi. Uang pemulihan itu pasti tertutupi. Kalau misalnya yang tingkat-tingkat bawahnya kan otomatis ada kesenjangan gaji ya. Nah, itu mungkin dia nyari uang pemulihan dengan cara korupsi kayak gitu. Itu ya teman-teman, dibandingkan dengan kita selalu menyalahkan masyarakat, kita harus tahu sumber masalahnya itu dari mana. Jadi alasan dibalik kenapa korupsi di masyarakat itu terdengar biasa, yaitu dari paslonnya sendiri. Kenapa dia melakukan hal tersebut sehingga dicontoh oleh masyarakatnya sebagai yang ikut gitu. Kita sebagai rakyat cuma bisa mengikuti pemerintah gitu. Kita udah mewakilkan suara kita mewakilkan istilah itu gambaran suatu masyarakat itu diwakilkan oleh pemerintahannya gitu. Sekian teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Dwi. Apakah masih ada lagi bagi teman-teman yang mau menambahkan atau menanggapi? Izin menambahkan. Iya, silakan Saudara Handal. Oke, saya Handal Paguyuban Demokrasi. Izin menanggapi dari Dwi Cahyaningsih tadi tentang sosialisasi siapa yang harus diberikan sosialisasi mengenai korupsi gitu kan. Menurut saya hal yang dilakukan itu sebaiknya memperkuat kebijakan, membuat kebijakan, memperkuat undang-undang tentang korupsi itu kan, perkuat KPK. Kalau menurut saya seperti itu sih, daripada kita muluk-muluk harus sosialisasi gitu kan. Nah, sedangkan kita saja nih yang sering disosialisasi, apakah kita sangat paham gitu dengan apa isi sosialisasinya gitu kan. Nah, kalau menurut pendapat saya nih, harusnya tuh buat kebijakan, perkuat undang-undang KPK gitu. Yang kita ketahui sekarang kan kebijakan dan undang-undang KPK itu dilemahkan gitu kan. Jadi semakin mewabah lah korupsi ini. Jadi menurut saya itu.
Terima kasih. Terima kasih. Gimana teman-teman, apakah ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya, pandangan pribadi boleh? Kalau tidak ada, mungkin diskusi dan presentasi dari kelompok kami cukup sampai di sini. Jadi intinya kedudukan Pancasila sebagai sistem politik di Indonesia ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu disadari oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian maupun sistem penyampaian materi. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.